Hai, assalamualaikum Besti. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di pagi yang agak-agak mendung ini, sebelum berangkat kerja, suamiku dikerjain dulu nih sama tikus. Di depan rumah nih lagi ada bangkai tikus. Aku nggak tahu ini bekas diracun sama tetangga atau dibawa sama kucing ya. Tapi kalau dilihat-lihat bangkainya tuh nggak ada bekas gigitan sih. Terus ini suamiku lagi menggali kuburan untuk tikusnya karena mau dibuang kemana juga bingung ya mam ya. Terus mau dibungkus plastik dibuang ke tempat sampah juga takutnya menyebarkan aroma tidak sedap ke tetangga-tetangga. Jadi ya udah sama suami dikuburin aja di selokan. Beruntung taunya pas suami belum berangkat kerja, tapi ini udah siap banget. Pas buka pintu dapat surprise, ada tikus mati. Mungkin kalau pas suami udah terlanjur berangkat kerja, aku gila ya mam ya, mau buangnya gimana juga bingung ya. Dan ini juga tersangkanya yang biasa pup di depan rumah sudah jadi WC umum depan rumah tuh bagian yang ada pasir-pasirnya ya mam. Kesel banget sih, cuma ya gimana ya, mau dimarahin juga dia nggak bakal ngerti gitu ya mam ya. Sempat beberapa kali jadi perdebatan di grup ya, karena seharusnya kalau yang memang memelihara kucing, si pemilik itu harusnya ngandangin aja gitu supaya tetangga-tetangga itu nggak kena imbasnya, nggak ikut bersihin beraknya juga gitu. Tapi masih ada aja kucing liar yang berkeliaran, bahkan sama pengurus perumahan itu juga pernah loh mam dibungkusin semua, dimasukin karung terus dibuang ke pasar ya supaya dia bisa cari makan di pasar. Barulah kalau sudah dilakukan tindakan seperti itu si pemiliknya nyariin dan gak terima karena kucingnya diangkut sama pengurus. Makanya aku juga kalau masih belum bisa tanggung jawab sama hewan peliharaan gitu, mendingan gak usah deh. Sempat dulu aku tuh punya hamster kalau nggak salah, bukan maksudnya marmut ya. Pernah pelihara marmut, tapi karena nggak kerawat, bukan karena nggak kerawat juga sih, nggak sempat gitu untuk suami aku nyariin rumput buat dia, jadi dikasihin ke orang gitu supaya lebih terawat aja. Karena memelihara binatang itu juga tanggung jawab besar ya mam, jangan sampai merugikan orang lain dan membuat orang lain bertanggung jawab atas peliharaan kita. Itu sebenarnya nggak baik sih. Aku tuh bukannya nggak suka binatang ya mam, tapi ya kalau tiap hari kita harus bersihin pup kucing tetangga di depan rumah itu juga beban juga ya, apalagi polusi ya mam, kan jadinya tuh bau kalau nggak dibersihin, jadi mau nggak mau kita harus bersihin, kita harus beresin gitu. Kalau menurut teman-teman gimana sih, ada nggak yang di perumahannya sama juga banyak kucing liar yang suka pup sembarangan atau hewan-hewan tetangga yang meresahkan gitu, ada nggak sih teman-teman? Bisa sharing ya di kolom komentar. Karena pagi ini tuh masih agak-agak mendung, jadi aku mau beberes dulu, terus lihat dulu cuacanya. Jadi kalau nantinya cerah, aku bakalan cuci baju karena cucian aku juga udah lumayan numpuk dan harus segera dieksekusi mam. Cuma karena mendung jadinya agak mager juga ya. Maaf ya kalau kadang video aku tuh kayak ngadet-ngadet kayak gini. Memang nggak tahu sih pas waktu take videonya gimana. Mungkin karena lelah mungkin ya handphonenya. Harap dimaklumi. Mau aku potong juga nanti kayak nggak nyambung gitu loh. Tiba-tiba aku mencelat kemana, prosesnya gimana itu nggak kelihatan gitu mam. Jadi ya udahlah, aku tetap masukin aja di vlog. Hari ini lagi berkegiatan apa nih Besti? Semoga diberikan kelancaran ya apapun yang sedang dikerjakan dan semangat menjalani hari-hari. Aku lagi bingung nih mam, mau bikin vlog apa lagi, karena aku masak juga itu-itu aja ya. Hari ini tuh aku masaknya sayur sop karena lagi perutnya lagi nggak enak, aku dan anak aku ya sih. Sebenarnya kalau suami kayaknya enggak ya. Kita tuh kayak agak mual gitu loh kalau makan kayak yang terlalu enak kayak ikan terus ayam gitu. Jadi aku mutusin untuk bikin bening sop aja hari ini.
Dan alhamdulillahnya Bocil juga approve mau nih kali ini makan sayur sop, karena juga aku seneng ya dia tuh mau makan sayur sop, soalnya dia bisa masuk sayur gitu. Biasanya kan makannya keringan aja pakai ikan atau enggak nugget gitu. Sekarang aku tuh kalau masak nasi pakai magicom itu magicomnya dipindahin ke atas mesin cuci mam, karena kalau pakai stop kontak yang di dapur itu kan jadi satu ya sama kulkas. Katanya wattnya kan gede sama gede itu nggak boleh ya, kalau kulkas itu memang harus sendiri, tapi itu pun kulkas juga kita campurin sama lampu ya, jadi udah lumayan berat. Dan aku baru sekarang nih harusnya nih magicomnya nggak dicampurin sama kulkas, alhasil kita pindahin ke sini aja, tapi nanti kalau udah mateng aku pindahin lagi ke dapur. Apalagi aku sama suami itu nggak terbiasa makan nasi yang hangat ya mam, dan suami aku tuh giginya juga kebetulan sensitif, jadi biasanya setelah masak nasinya udah matang itu pasti aku cabut deh. Ini sekitar jam 9-an, ternyata mataharinya udah mulai ada ya, udah mulai cerah, karena kadang itu bisa mendung seharian, jadi aku tunggu dulu sampai bener-bener cerah nih, nggak ada kemungkinan hujan, baru deh aku cuci baju. Ini aku pilih-pilihin juga di gantungan yang di belakang-belakang pintu, ternyata hasilnya banyak ya. Karena nasinya juga belum matang, jadi aku tutupin pakai kain supaya airnya itu nggak nyiprat-nyiprat ke magicom ya mam, takutnya bledos. Jadi ya supaya aman aku tutupin aja. Oh iya, kalau mesin cuci itu wattnya gede atau enggak sih, Mam? Sebenarnya nih waktu aku ngisi belum aku copin ya. Bisa dilihat di situ masih satu dan ini sudah mateng. Jadi aku pindahin ke dalam, lanjut diganti dengan nyolokin mesin cucinya. Namanya ibu-ibu ya, nggak mau waktunya terbuang, jadi sambil nunggu nasinya mateng, aku sambil ngisiin mesin cucinya pakai air. Biasanya nunggu airnya juga lumayan lama, jadi air di sini tuh kadang tuh hidup terus mati, nggak ngeluarin air terus lama-lama hidup lagi, atau mungkin sumurnya kurang dalam ya mam, karena di sini tuh pakai sumur bor. Terus akhir-akhir ini tuh cuaca memang lagi bener-bener panas, jadi kayak gimana ya, sumpek gitu loh mam. Jadi bukan yang panas menyengat gitu, kadang juga mendung seharian, tapi tetap hawanya itu udaranya tetap kayak nggak enak gitu loh. Mungkin kayak gitu juga berpengaruh ya mam ke tersediaan air. Terus ini aku lanjut suapin Bocil sambil nunggu mesinnya berjalan. Dan di sini banyak drama banget, akhirnya aku skip aja karena Bocil lagi GTM nih ya, seperti yang aku bilang tadi. Jadi dia makan sesuap aja, kalau pakai nasi atau ayam gitu dia langsung mual. Jadinya akhirnya aku ganti menu pakai sayur sop. Bisa dilihat di sini ya, suapan pertama berhasil masuk. Lanjut, udah mulai minta minum nih. Baru juga suapan pertama tuh, dia sudah mulai menangis dan menolak. Akhirnya aku nggak lanjutin videonya. Lanjut, ini aku videoin aja waktu kita makain dia baju. Gak kerasa ya, Bocil ini tuh usianya udah lebih dari 3 tahun. Cuma memang postur tubuhnya itu kayaknya lebih kecil deh dari anak-anak yang seumurannya. Atau mungkin gimana ya, aku sih kurang perhatiin, karena memang Bocil itu jarang bersosialisasi sama yang seumuran. Biasanya dia tuh mainnya sama saudara-saudaranya yang udah agak gede gitu. Dan di sini juga gak ada nih yang seumuran sama Bocil. Tapi alhamdulillah aku bersyukur sih, yang penting dia sehat, terus jarang sakit, itu udah alhamdulillah banget. Dan makannya juga dia nggak GTM kayak tadi, itu aku udah bersyukur banget loh mam. Lanjut nih, dia tuh peluk-peluk sambil aku sisirin. Dia tuh lagi fasenya tuh lagi nempel banget ya sama aku, sampai kadang-kadang tuh dia nggak mau berbagi sama ayahnya dan berakhir dengan bertengkar nih sama ayahnya.
Cucian akhirnya juga udah kelar, ini tinggal dijemur-jemur aja ya. Kali ini aku jemurnya kayak gini aja. Akhir-akhir ini tuh aku lebih sering kayak gini sih mam, jarang aku hangerin kalau kayak daster-daster aku, soalnya capek juga ya ngelepasin hangernya gitu. Selama dia nggak berpotensi untuk jatuh saat dijemur atau kena angin, itu aku kayak gini aja jemurnya. Dan selama juga jemuran aku cukup juga sih. Nah, kalau kaos-kaos itu aku lebih suka dihangerin, jadi supaya nggak jatuh gitu pas kena angin, pas waktu dijemur. Tapi kalau kayak punya bocil-bocil gini kecil-kecil juga harus dihangerin ya, biar nggak ketiup angin. Sekian dulu video yang aku sharing. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan follow IG aku di bawah ya, Mam. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.